Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah keluarga besar Masjid Istiqlal Toronto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa di dalam lindungan rahmat, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan anak keturunan yang saleh dan salihat yang akan menampilkan Islam kelak sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembuka pintu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan menyampaikan dua hadis. Yang pertama dari sahabat Sauban dan yang satu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Hadis ini sering disampaikan oleh para ulama hadis sebagai hadis yang kontraproduktif, yaitu bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Maka kita akan coba kaji sebentar apa sebenarnya permasalahan dari hadis ini. Apakah memang bertentangan antara Allah akan mengampunkan, antara hadis kullu ummati ma'afi, semua dari umatku akan dimaafkan, atau juga bagaimana maksud dari hadis Sauban bahwasanya nanti orang datang ke hadapan Allah dengan pahala sebesar bukit At-Tihamah. Bukit Tihamah ini di Madinah, warnanya agak kelihatan seperti putih. Jadi nanti ada segolongan umat yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sebesar bukit Tihamah, tetapi di hadapan Allah seperti debu yang berterbangan. Kita baca dulu hadis yang pertama dari sahabat Sauban. Rasulullah SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalit tihamah. Ketahuilah akan datang nanti, ketahuilah oleh kalian ada nanti salah satu golongan dari umatku yang menjumpai Allah di hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar bukit At-Tihamah bayda, yang warna putih. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Maka Allah menjadikan pahala yang banyak tersebut, sebesar bukit tersebut, menjadi debu yang berterbangan. Tidak berarti pahala yang dia bawa tersebut. Qala Sauban, berkata sahabat Sauban, ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami sifat golongan tersebut. Jilhim lana, ceritakan kepada kami supaya kami bisa berhati-hati untuk tidak mempunyai sifat dari golongan yang tadinya membawa pahala sebesar bukit Tihamah, tetapi begitu berjumpa dengan Allah, pahala kebaikan tadi hanya seperti debu-debu yang tertiup atau debu-debu yang berterbangan. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jilditikum. Itu dari saudara-saudara kalian juga, dan itu adalah dari jenis manusia, golongan yang tadi yang membawa pahala sebesar bukit At-Tihamah. Wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun. Mereka juga salat malam, qiyamul lail, sebagaimana kalian salat. Mereka bangun salat malam juga sebagaimana kita salat malam. Sebagaimana kalian salat malam wahai para sahabat, kata Rasulullah. Kenapa yang disebut ini salat malam? Karena salat malam itu puncak daripada keikhlasan seorang hamba untuk mengibadahi, untuk menyembah Tuhannya. Karena kalau orang sudah
dawam, continue terhadap qiyamul lail, maka keimanannya itu sudah shadiq, keimanannya itu sudah benar. Karena apa? Karena dia tidak mengharapkan lagi pandangan mata manusia, karena dia tidak lagi mengharapkan pujian manusia, maka dia memperbanyak ibadahnya pada sepertiga malam. Dia sholat malam, golongan itu yang bawa pahala sebesar Bukit Tihama, mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Yang disebut Rasulullah itu sholat malam menunjukkan apa? Menunjukkan mereka benar-benar orang yang siddiq fil iman, memang benar-benar jujur keimanannya. Karena tidak semua orang bisa bangun malam. Bangun malam bisa, tapi mendirikan berwudu, mendirikan sholat qiyamul lail belum tentu semuanya bisa. Ya, bangun malam bisa kalau di Indonesia untuk nonton Piala Dunia. Ya. Tapi kalau bangun malam untuk berwudu, untuk sholat qiyamul lail, ini tidak semua orang bisa. Kemudian disambung lagi hadisnya oleh Rasulullah SAW, ya, walakinnahum aqwamun idza khalu bimaharimillah. Tetapi mereka adalah kaum yang apabila mereka bersendirian, mereka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza khalau, ya, bimaharimillah, apabila mereka tengah menyendiri, mereka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melakukan maksiat, tetapi intahakuha, mereka juga menendangnya, menendang keharaman hukumnya. Mereka menganggap yang halal itu sudah menjadi, yang haram itu sudah menjadi halal, karena mereka sudah terbiasa melakukannya. Mereka menganggap hukumnya sudah berubah menjadi halal, karena mereka sudah kecanduan dengan maksiat tersebut. Ya, mereka menganggapnya sebagai, mereka mengatakan Allah Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang, Allahu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi mereka melakukannya dengan sengaja berulang-ulang dan dengan beralasan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Itu makna intahakuha, ya, sampai mereka sudah tidak ada lagi keraguan melakukan maksiat tersebut. Bagaimana cara kita memahaminya? Yang pertama, ya, hadis ini adalah untuk maksiat berjamaah, maksiat beramai-ramai. Contohnya, di Indonesia ini banyak ini. Satu divisi, ya, satu divisi ramai-ramai menghabiskan anggaran sisa, menghabiskan sisa anggaran. Satu divisi ramai-ramai membuat perjalanan dinas fiktif. Satu divisi kompak, ya, hanya menerima tender bagi yang sudah memberikan komitmen di awal. Jadi ini kan dinamakan apa? Rashwah, sogok menyogok, atau corruption, pencurian. Dan mereka melakukannya bukan sendiri, tetapi beramai-ramai. Jadi kalau maksiat dilakukan beramai-ramai, walaupun sebesar apapun, ya, sebesar apapun amal ibadahnya yang telah dia kumpulkan di atas dunia, maka nanti di hadapan Allah kebaikan-kebaikan yang sebesar gunung itu akan menjadi debu yang berterbangan. Hati-hati dengan maksiat berjamaah. Ya, hati-hati dengan maksiat berjamaah, karena kalau sudah bermaksiat berjamaah yang tadinya haram, jadi timbul syahwa sangka di dalam hati kita, jangan-jangan perbuatan ini adalah perbuatan halal. Kemudian dihiasi oleh syaitan, bahwa kata syaitan, iya benar, perbuatan ini boleh aja, itu kan sisa anggaran, kalau enggak kita habiskan tahun depan, ya, anggaran kita dipotong, ya udahlah kita makan aja. Maksiat yang dilakukan secara beramai-ramai, idza khalau, apabila mereka bersendirian, ya, apabila mereka satu kelompok yang selama ini biasa melakukan maksiat, maka nanti
mereka ketika membawa amalan-amalannya, mereka tidak dianggap amalannya yang sebesar gunung tersebut, maka itu akan ditiupkan sehingga seperti debu-debu yang berterbangan. Tapi berbeda dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang Allah akan mengampuni semua dosa umatnya. Hadisnya adalah kullu ummati ma'afi illa al-mujahirin. Semua umatku nanti akan dimaafkan. Semua umatku akan dimaafkan, maksudnya yang bertauhid ya. Kalau yang musyrik dia tetap berada di dalam neraka jahanam. Siapa aja yang masuk neraka jahanam? Yang pertama al-kafirun, orang-orang kafir. Yang kedua siapa? Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Yang ketiga siapa? Al-munafikun, orang-orang munafik. Jadi nanti hanya neraka jahanam saja yang tidak boleh dimasuki syafaat. Jadi ketika Rasulullah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersujud, kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak ya Muhammad. Bala wallah, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Aku akan naikkan kepalaku, tapi aku tidak bisa meninggalkan sujudku selagi engkau tidak memberikanku kesempatan untuk memberi syafaat kepada umatku yang berada di dalam neraka. Semua pintu neraka nanti dicari orang-orang yang masih bertauhidkan la ilaha illallah, kecuali neraka jahanam saja yang tidak boleh dimasuki oleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jahanam isinya itu cuma 3 aja. Yang paling dasar sekali itu munafikin, kemudian di tengahnya itu adalah musyrikin, kemudian yang paling atas dari neraka jahanam itu adalah orang-orang kafir, dan ketiga-tiganya digabungkan bersama syaitan. Merekalah yang menjadi tungku kayu bakar api neraka. Jadi jahanam itu paling bawah, ya, dia itu tempatnya khusus membakar saja. Jadi api yang menyala-nyala itu tungkunya di mana? Di neraka jahanam. Maka mereka tidak dapat syafaat. Kata Rasulullah, kullu ummati ma'afi illa al-mujahirin. Semua nanti dari umatku akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali yang 3 tadi ya. Ini yang maksudnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam hatinya, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati bermaksiat mati dalam memutuskan tali persaudaraan kemudian mati dalam dalam keadaan menzalimi orang lain, baik hartanya, baik kehormatannya, maka ini semuanya dinamakan su'ul khatimah. Sebelum kita menjumpai kematian, maka mari kita perbaiki diri kita. Semua nanti akan diampuni illa al-mujahirin, kecuali orang yang suka memamerkan maksiat, kecuali orang yang suka menceritakan maksiatnya. Nah, kalau hadis pertama tadi, dia bukan cerita maksiat lagi, tapi dia maksiat bareng-bareng. Nah, kalau hadis ini, hadis Abu Hurairah, dia maksiat malam, kemudian malam itu, Allah sudah menutupi aibnya, tapi dia pada waktu subuh hari membukanya, menceritakannya kepada temannya, maka aib yang sudah ditutupi oleh Allah tadi, kalimat yang dia sudah minta ampun beristighfar karena maksiat tadi, dicatatkan kembali oleh malaikat sebagai sebuah dosa, dan dia tidak akan dimaafkan ketika nanti berada di yaumil kiamah. Tapi kalau kita bermaksiat beramai-ramai, sudah tidak ada rasa malu lagi, maka itu tidak akan ada dapat ampunan. Tapi kalau kita ada terjatuh dalam lubang maksiat tanpa sengaja, kemudian kita bertaubat dengan penyesalan,
dan berazam tidak melakukannya kembali, membenci keadaan masa jahiliyah tersebut, maka dosa itu diampuni. Kecuali yang dia ceritakan lagi maksiatnya dulu kepada temannya. Ya, bangga dia dengan masa jahiliyahnya. Dia ceritakan dulu, aku adalah seorang playboy, aku seorang bartender, aku punya banyak pacar, ya, aku dulu adalah seorang pencuri, ya, aku dulu adalah seorang bla 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 bla. Sehingga orang yang mendengarnya itu terpengaruh untuk bermaksiat juga. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi kalau sudah terjatuh dalam lubang maksiat, ya, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Perbanyak bertaubat, setelah itu tutupi kemarahan Allah dengan bersedekah. Tutupi kemarahan Allah karena kekhilafan kita, bukan maksiat yang disengaja. Bukan besok maksiat lagi, habis maksiat supaya Allah enggak murka, bersedekah lagi, bukan seperti itu. Tetapi karena maksiat yang tidak disengaja, setelah beristighfar untuk cepat diterima taubatnya, maka dia tutupi marah Allah dengan bersedekah. Jadi orang yang menyembunyikan maksiatnya kemudian dia bertaubat, itu nanti akan diampuni dosa-dosanya. Ini dalilnya. Ya, jangan diceritakan. Ya, masa jahiliyah kita jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Even itu pasangan kita. Just keep on your secret. Ya, jangan ditulis di buku diari. Nanti bisa dibaca oleh orang yang melihat buku tersebut. Jangan. Cukup kita simpan maksiat kita, dosa kita, masa lalu kita. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Tutupi kemarahan Allah dengan bersedekah. Maka kedua hadis tadi berbeda. Hadis yang pertama itu untuk pelaku maksiat berjamaah, kemudian mereka sudah tidak meyakini keharaman maksiat tersebut. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya ya enggak apa-apalah, kita ini kan masih muda, kita butuh uang, nanti udah agak tua kita taubat. Nah, itu nama intahakuha, dia menendang hukum keharamannya, ya. Atau kalau dalam bahasa kita itu orang-orang sekuler, dia tahu hukum Al-Quran menutup aurat itu wajib, dia tahu menutup aurat itu wajib, tapi dia mengatakan Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang terhadap keadaan hambanya, terhadap kondisi hambanya yang hidup di negeri barat. Nah, itu namanya pemikiran sekuler itu. Tahu tapi tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena dia menganggap Allah itu ampunannya luas. Ampunan Allah luas bagi orang yang bertaubat, bukan bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu. Ya, orang yang bertaubat melakukan maksiat karena kejahilannya. Jadi hadis yang pertama itu untuk pelaku maksiat berjamaah, tidak ada rasa malu, bahkan mereka sudah tidak meyakini hukum tersebut masih haram. Tapi yang kedua diampuni. Siapa itu? Adalah orang yang dahulunya punya dosa besar, dosa itu dia simpan rapat-rapat, dia tidak ceritakan kepada siapapun, dia taubat, kemudian dia tutupi marahnya Allah dengan perbaikan diri dan bersedekah. Ya, karena as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabb. Karena sedekah itu menutupi ataupun menghilangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dari keinginan bermaksiat secara terus-menerus. Kemudian yang saya lupa, hadis yang pertama tentang pahala yang banyak sebesar bukit, tapi seperti debu yang berterbangan, itu juga apabila maksiatnya rutin dia lakukan. Ya, dia tahu itu maksiat tapi dia rutin juga. Rutin dia laksanakan, dia tidak bisa lepaskan. Itu dia menganggap bahwasanya hukumnya sudah berubah dari halal menjadi mubah. Ini juga nanti ketika datang ke hadapan Allah menjadi orang miskin. Ya, menjadi orang miskin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.